Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan nomor induk mahasiswa D1A210096, kelas 4A Prodi Farmasi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang penerapan IoT dalam bidang pengembangan Smart City untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah transformasi digital. Baik, langsung saja. Ini dia ada pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian dan cara kerja IoT. Kedua, unsur-unsur pembentukan IoT. Ketiga, penerapan IoT dalam bidang Smart City. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan Smart City. Dan yang terakhir, ada contoh beberapa kota di Indonesia yang sudah menerapkan Smart City. Apa itu IoT? IoT adalah singkatan dari Internet of Things yang merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan bertujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Cara kerja Internet of Things yaitu memanfaatkan algoritma pemrograman yang diatur sehingga dapat bekerja secara otomatis yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Seperti yang kita tahu, sebagian besar pekerjaan yang dilakukan Internet of Things adalah bentuk otomasi tanpa ada bantuan manusia. Kegiatan yang dilakukan manusia yaitu sebatas setting atau memberi instruksi yang dibutuhkan. Unsur-unsur pembentukan IoT. Yang pertama ada sensor. Sensor bertugas untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar di mana benda tersebut berada. Sensor tersebut bisa mengumpulkan data berupa suhu, cahaya, suara, waktu. Selain itu, alat ini juga bisa mengumpulkan data lebih kompleks, misalnya detak jantung atau pergerakan objek lainnya. Yang kedua ada koneksi. Koneksi bertugas untuk mengirimkan data atau informasi dari sensor ke pengolah data. Pada konsep ini, jaringan internet berperan dalam hal koneksi. Konsep ini juga bisa memanfaatkan koneksi dari Wi-Fi atau Bluetooth. Yang ketiga ada pengolahan data. Pengolahan data akan menilai suatu data bagaimana suatu perangkat akan beroperasi. Dan yang terakhir ada user interface. User interface berperan sebagai controller dan berfungsi untuk memberikan informasi pada Anda sebagai user. Selanjutnya, penerapan IoT dalam bidang Smart City. Apa itu Smart City? Smart City atau kota pintar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien. Dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Juga merupakan sebuah performansi yang baik untuk sebuah kota yang didukung oleh kombinasi yang pintar dari segala aktivitas, kajian, penemuan, serta kesadaran dari masyarakat. Selanjutnya, tujuan pengembangan Smart City. Pengembangan tata kelola Smart City di Indonesia menuju kota berkelanjutan, yaitu yang pertama ada menciptakan smart ekonomi dengan pengembangan city branding, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan e-commerce. Yang kedua, menyediakan smart infrastruktur dengan pengembangan jaringan informasi dan teknologi, pengembangan sistem transformasi berbasis IT, hingga pengembangan sistem informasi dan manajemen berbasis IT. Yang ketiga, melahirkan smart people dengan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang melek teknologi, dukungan penelitian, dan pengembangan karakter sosial budaya masyarakat. Kemudian yang keempat, menciptakan smart governance dengan pengembangan e-governance, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Kemudian yang kelima, menciptakan smart
environment dengan pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan sumber daya alam berbasis IT, dan pengembangan sumber energi terbarukan. Dan yang terakhir, menciptakan smart living, yaitu kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan memudahkan akses terhadap jaminan keamanan. Selanjutnya ada peran IoT dalam penerapan Smart City. Peranan IoT dalam mewujudkan konsep Smart City yaitu perangkat IoT mampu mengirim informasi dan melakukan tindak lanjut melalui jaringan dengan campur tangan manusia sehingga mampu melakukan beragam fungsi secara otomatis. Contoh penerapan IoT yaitu yang pertama ada Smart Lighting. Dengan Smart Lighting bisa dipantau mana lampu yang sedang rusak dan bisa juga dimatikan atau dinyalakan dari jarak jauh. Kemudian yang kedua ada Smart Parking. Solusi ini bisa digunakan warga untuk mempermudah mencari tempat parkir. Penggunaannya bisa memesan lebih dahulu tempat parkir sebelum tiba di lokasi. Di Indonesia ada beberapa startup yang menyediakan solusi seperti ini seperti Smart Parking. Kemudian ada Waste Management, yaitu volume sampah di suatu tempat penampungan bisa dipantau dari jarak jauh. Petugas kebersihan tak perlu mendatangi satu persatu tempat sampah untuk memeriksanya. Selanjutnya ada Connected Manhole. Solusi ini berguna untuk memantau temperatur gorong-gorong yang berada di bawah tanah. Karena gorong-gorong tersebut tak hanya berfungsi sebagai saluran air, namun juga untuk menyimpan kabel hingga tempat jalur pipa gas. Kemudian yang terakhir ada Smart Electricity. Penyedia layanan listrik bisa mengetahui langsung data pemakaian listrik pengguna tanpa harus mengirim petugas untuk memeriksa di tempat. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Smart City. Yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihannya ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembalian keputusan. Kedua, peningkatan efisiensi pelayanan publik. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Kemudian ada layanan transportasi yang lebih baik. Kemudian selanjutnya ada perbaikan infrastruktur. Yang keenam ada membuat keputusan yang lebih efektif dan berbasis data. Yang ketujuh ada peluang pembangunan ekonomi baru. Yang kedelapan ada komunitas yang lebih aman. Yang kesembilan ada pengurangan jejak lingkungan. Dan yang terakhir ada peningkatan ekuitas digital. Kemudian kekurangannya yang pertama ada biaya implementasi yang mahal. Kemudian keterbatasan akses teknologi. Selanjutnya ada masalah keamanan data dan privasi. Terus ada privasi yang sangat terbatas. Selanjutnya ada ketergantungan pada teknologi. Kemudian ada tidak meningkatkan kualitas hidup secara merata. Dan ada kontrol sosial. Dan yang terakhir ada kepercayaan jaringan berlebih. Yang selanjutnya ada beberapa kota di Indonesia yang sudah menerapkan Smart City. Yang pertama ada kota Jakarta. Smart City Launch yang dipakai di ibu kota jadi pusat kontrol dan mampu menerima pengaduan masyarakat mengenai masalah sosial, macet, banjir, sampah, kriminalitas, pelayanan publik, dan masalah lain di ibu kota. Pemprov DKI Jakarta membuat akses layanan publik dengan memanfaatkan aplikasi e-uji emisi yang dikembangkan Dinas Lingkungan Hidup, aplikasi Jak Epo milik Dinas PM dan PTSP, atau ada juga aplikasi Tujeku yang disediakan Transjakarta untuk membuat perjalanan menjadi lebih mudah. Ada juga platform cepat respon masyarakat yang terdiri dari kanal pengaduan resmi yang dipakai masyarakat dan aplikasi Citizen Relation Management yang dipakai oleh organisasi perangkat daerah untuk menindaklanjuti laporan. Kemudian ada Kota Bandung, Smart City di ibu kota Jawa Barat memanfaatkan Hayu untuk perizinan online, SIP untuk rapor camat dan warga, Citizen Complaint Online, Silakip untuk memonitoring kerja Pemkot dan penggunaan sosial media Twitter sebagai ajang komunikasi warga.
Kemudian ada Kota Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan bisa memantau kemacetan dan sistem pembayaran parkir online. Makassar juga sudah memiliki Makassar Smart Card untuk mengatur sistem pemerintah dan pembayaran. Di Surabaya, dalam Smart Governance, pemerintah kota Surabaya mengimplementasikan sistem keuangan daerah secara digital. Selain itu, Pemkot Surabaya juga memasang CCTV di 635 titik jalan. Tak lupa penerapan Smart Mobility. Selanjutnya ada Kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah, punya sistem informasi perencanaan daerah, informasi monitoring evaluasi, pelaporan warga online terintegrasi, aplikasi CCTV publik, sampai sistem perizinan pembangunan yang dapat diurus tanpa perlu datang ke kantor pemerintahan. Kemudian ada Kota Yogyakarta. Yogyakarta menggunakan sistem kelistrikan melalui smart grid yang mengatur penggunaan pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan dan energi fosil. Pembangkit tersebut perlu diatur karena tidak selamanya EBT bisa terus beroperasi. Perlu disanggah pembangkit fosil. Selain itu, di sisi pelanggan melalui smart grid juga bisa mengatur menggunakan listrik secara otomatis sesuai dengan kebutuhan sehingga bisa tercipta penghematan. Kemudian ada Denpasar, Damamaya Denpasar Cyber Monitor dengan berbagai aplikasi Smart City disinergikan dalam satu ruangan, meliputi bencana dengan nomor telepon gawat darurat 112, pemantauan banjir, ETCS, pengandung rakyat online Denpasar, geografik informasi sistem, dan e-sewaka Dharma. Yang terakhir ada Kota Banyuwangi yang menerapkan smart government di mana pemerintah menyelenggarakan layanan pemerintah berbasis elektronik, sistem informasi keuangan secara online, dan layanan pembayaran pajak bumi dan pembangunan secara drive-thru. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya tentang penerapan IoT dalam bidang Smart City. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.